Tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi KM 92 arah Jakarta, Purwakarta, Jawa Barat sore hari ini. Dalam kecelakaan, banyak kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun ini. Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta menetapkan 3 orang berinisial KA warga Kabupaten Tangerang, AD dan AT warga Kabupaten Sampang sebagai tersangka kasus perdagangan orang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI untuk membahas capaian kinerja 2024 serta rencana kerja Polri tahun 2025. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir, edisi Senin 11 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, inilah Presisi Utama selengkapnya. Tabrakan beruntun terjadi di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat sore hari ini. Beruntun, Bos. Kecelakaan terjadi di tol Purbalenyi KM 92 arah Jakarta. Dalam video yang beredar, nampak banyak kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun ini. Tampak truk, mobil, dan minibus terlibat dalam tabrakan beruntun. Hingga saat ini petugas Jasa Marga dan PJR Tor Purbalenyi sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi. Polisi dan petugas lainnya juga turut melakukan evakuasi dan pendataan. Kemacetan panjang pun terjadi akibat adanya tabrakan beruntun. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan beruntun. Kecelakaan, ya Allah, alhamdulillah nggak apa-apa. Beruntun, Bos. Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta menetapkan 3 orang berinisial KA warga Kabupaten Tangerang, Banten, AD dan AT warga Kabupaten Sampang sebagai tersangka kasus perdagangan orang setelah terbukti memberangkatkan pekerja migran secara ilegal ke luar negeri. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Reza Fahlevi dalam konferensi pers di Tangerang, Banten mengungkapkan dari ketiga tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, di mana KA berperan sebagai orang yang mengurus persyaratan administrasi untuk korban, kemudian AD sebagai supir yang mengantar korban ke bandara, dan AT berperan sebagai pemesan tiket korban serta mengantar sampai Singapura. Kronologis pengungkapan kasus berawal adanya informasi dugaan keberangkatan calon pekerja migran non-prosedural yang akan berangkat ke Qatar melalui Singapura menggunakan pesawat Batik Air melalui Terminal 2F. Kemudian petugas keamanan Bandara Soekarno-Hatta mendapati salah satu WNI calon penumpang yang hendak berangkat ke luar negeri. Dan setelah diperiksa didapati fakta bahwa yang bersangkutan akan bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Pendekatan pencegahan kejahatan. Kerjasama Kementerian Lembaga terkait dalam menindaklanjuti apa yang menjadi program prioritas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Gibran Rakabuming, khusus
khususnya dalam program Asta Cita poin 7. Dalam poin 7 disebutkan ada agenda pemerintah reformasi hukum dan salah satu tindak kejahatan yang menjadi sorotan itu penyelundupan. Hari ini jajaran Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan teman-teman dari P3MI Banten, teman-teman dari Imigrasi dan Kejaksaan Negeri Tangerang melaksanakan prosedur terhadap penangkapan 3 orang tersangka sindikat jaringan pemberangkatan PPMI secara prosedural yang terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang. Polda Riau berhasil menangkap pelaku spesialis pencurian toko baju antar provinsi. Kerugian yang ditimbulkan akibat ulah komplotan ini mencapai miliaran rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bribtu Umil melaporkan saat ini Polda Riau melaksanakan kegiatan konferensi pers kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Mari kita ikuti bersama. Ditreskrimum Polda Riau menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan pemberatan di 27 lokasi dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Ditreskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan menyampaikan bahwa 2 orang pelaku berhasil diamankan dalam kasus ini. Kedua pelaku mengakui beraksi tidak hanya di wilayah Riau, tetapi juga di beberapa lokasi di Sumatera Barat seperti Padang dan Sawah Lunto. Sementara barang hasil kejahatan dijual melalui toko pakaian milik tersangka di Pasar Ginting, Kecamatan Kubang Jaya, Kampar. Penangkapan kedua tersangka dilakukan pada Senin 4 November 2024 di Perumahan Mutiara Garden, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Sementara itu, 1 tersangka lainnya masih dalam pengejaran dan telah masuk daftar pencarian orang. Bersangkutan menerangkan yang diingat ada 27 toko yang dilakukan pembongkaran. Kemudian kita kembangkan, kita hubungi para pemilik-pemilik toko, kemudian kita suruh hadir, kita suruh cek barang-barangnya. Jadi ada beberapa pemilik-pemilik toko, barangnya masih dikenali dari merek dan barcode serta daftar harga para korban-korban pemilik tokonya. Yang bersangkutan ini memiliki toko, jadi barang-barang yang dijual di toko pakaiannya adalah barang-barang hasil yang mereka lakukan pencurian. Setelah dia mencuri, kemudian barang disimpan, kemudian barang-barang dijual di toko yang bersangkutan. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal mencapai 9 tahun penjara. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Ditres Narkoba Polda Sultra berhasil menangkap seorang wanita paruh baya berinisial IY dan pria berinisial WW yang merupakan kekasihnya di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Operasi penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti ratusan gram narkotika jenis sabu. Guna mendukung Asta Cita program 100 Hari Presiden Prabowo, Ditres Narkoba Polda Sultra mengungkap kasus narkoba lintas provinsi. Penangkapan berawal dari informasi pria berinisial WW diduga menyimpan narkotika di dapur dan karangan rumah IY. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra kemudian menggeledah rumah IY dan menemukan 15 paket sabu dengan total berat 309,07 gram. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Ardianto Tejo Baskoro, bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, dalam konferensi pers menjelaskan sabu tersebut diduga disiapkan untuk diedarkan di wilayah Kendari. Kombes Pol Ardianto menambahkan dari hasil pemeriksaan, diketahui WW bertindak sebagai kurir narkoba atas instruksi seseorang berinisial RS yang menjadi penghubung antar provinsi Tanjung Pinang dan Kendari, dan kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dalam upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Majene kembali mengadakan operasi atau razia rutin di seputaran Jenderal Sudirman, Kecamatan Banggai Timur.
Kegiatan operasi tersebut dipimpin Kabak Ops Satlantas Polres Majene Ibda Ahmad yang difokuskan pada penindakan pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm standar serta kelengkapan kendaraan dan pengendara karena sering menjadi penyebab utama kecelakaan. Dengan pendekatan yang lebih ketat terhadap aturan keselamatan, Satlantas Polres Majene berharap dapat meningkatkan kesadaran pengendara dan bukan hanya memberi sanksi, akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Pengendara yang tidak memiliki kelengkapan berkendara seperti SIM atau STNK diberikan teguran dan beberapa dikenai sanksi sesuai peraturan. Operasi tersebut direncanakan akan terus dilakukan secara berkala di beberapa titik rawan pelanggaran di Majene. Dalam menegakkan disiplin dan integritas personil guna mencegah pelanggaran disiplin, Bid Propam Polda Malut melaksanakan kegiatan Gaktiplin terhadap personil dan ASN Polri di Ditres Narkoba Polda Maluku Utara. Dan berikut laporan reporter Bid Humas Polda Maluku Utara Bribda Ainul. Ini Subdit Provos Bid Propam Polda Maluku Utara bergandengan dengan Bidokes Polda Maluku Utara melaksanakan Gaktiplin di kantor Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara. Berikut liputannya. Bertempat di kantor Ditres Narkoba Polda Maluku Utara dalam rangka menegakkan disiplin dan integritas personel guna mencegah pelanggaran disiplin, Polda Maluku Utara melalui Bid Propam melaksanakan kegiatan Gaktiplin terhadap personel dan ASN Polri di Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara. Pelaksanaan kegiatan Gaktiplin dipimpin Kombes Pol Heri Purnomo selaku Kabid Propam Polda Maluku Utara dengan Kompol Aziz Ibrahim sebagai Kasubdit Provos Bid Propam yang juga bertindak sebagai ketua tim. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah pelanggaran ringan terkait administrasi data diri anggota. Sebanyak 9 personel diketahui memiliki SIM C yang sudah habis masa berlakunya, sementara 1 personel lainnya tidak dapat menunjukkan identitas diri. Sementara dalam pemeriksaan terhadap pengguna telepon genggam tidak ditemukan adanya personel yang terlibat atau membuka situs judi daring. Selain itu, dalam pemeriksaan senjata api ditemukan adanya 3 personel yang memiliki senpi dalam kondisi kotor dan tidak terawat. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul beserta rekan yang sedang bertugas pamit undur diri. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.